Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, hingga kita bisa bertatap muka walaupun melalui kamera ini tanpa kurang suatu apapun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, apabila kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya tidak ada orang yang mampu menghitungnya. Walaupun lelautan dijadikan tintanya, pepohonan dijadikan pena, dan pegunungan-pegunungan dijadikan kertas, maka tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah tersebut. Banyak orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nikmat sehat. Nikmat sehat, kita diberikan nikmat sehat, tetapi kita tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau menghafalkan Al-Quran, apalagi membuka Al-Quran. Mungkin kalau umpamanya kita membaca Al-Quran, kita kobong membaca Al-Quran. Nah, jangan sampai kita berpikir sampai sampai seitu. Kita harus mencontoh orang-orang yang di luar sana. Contohnya, sekarang ada orang yang cacat, tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, dan dia buta, dia tuli, tetapi dia mampu menghafalkan Al-Quran, mampu mengamalkan Al-Quran, dan dia rela mengorbankan dirinya untuk mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap kita aturkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini, dari zamannya Siti Aisyah hingga zamannya Siti Badriah, dari zamannya Unta hingga zamannya Avanza, dari zamannya Perang Badar hingga zamannya sekarang Sobat Amyan. Beliau adalah seorang proklamator yang tidak memakai motor. Kita harus mencontoh sifat Nabi Muhammad tersebut, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya di sini ingin memberikan tausiah yang bertemakan kepribadian Quran Surat Al-Maun. Quran Surat Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran Surat Al-Maun yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba-hambanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jawabannya dilanjutkan dari ayat berikutnya, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Nah, kalau umpamanya kita melihat anak yatim, kita harus membantu anak tersebut. Jangan sampai kita mencela anak yatim tersebut. Nah, kita harus memiliki rasa kasihan kepada anak yatim tersebut. Anak yatim tersebut sudah tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Nah, kita harus menggantikan kedua orang tuanya. Kita harus menjadi orang tua yang kedua bagi anak yatim tersebut. Masuki poin ketiga, yaitu orang yang tidak memberi makan orang miskin. Kita harus memberi makan orang miskin. Kalau umpamanya ada orang miskin di depan pintu rumah kita, sedang mengetok pintu rumah kita, dia salam, Assalamualaikum. Habis itu kalau umpamanya kita menjawab, Waalaikumsalam. Siapa? Pak, saya seorang pengemis.
dan saya belum makan. Saya belum makan, ya dicontohkan, saya belum makan 50 tahun yang lalu. Ya, dicontohkan 50 tahun yang lalu. Saya belum makan, Pak. Bolehkah saya meminta bolehkah saya meminta rezeki Bapak? Nah, jangan sampai kita mengatakan, masa kamu cuma minta-minta? Zaman sekarang, zaman teknologi, masa masih minta-minta? Modal lah, kerja sendiri. Jangan sampai kita mengatakan itu. Apalagi kalau umpamanya kita mengatakan kamu itu sudah pengemis, sudah pakai baju rombeng-rombengan, sudah tidak jelas, sudah tempat tinggalmu sudah nggak jelas, sudah nggak punya rumah, sana pergi sana. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita harus membantu kepada saudara muslim yang lainnya. Memasuki poin yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Nah, kita bertanya-tanya, kok bisa orang yang sholat itu celaka? Padahal orang yang sholat itu sangat khusyuk dan sangat dicintai Allah. Nah, jawabannya di ayat berikutnya, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji bila yang mampu. Nah, dicontohkan ya, ini pena ini sebagai tiangnya, dan kelima ini yaitu rukun Islam yang tadi. Kalau umpamanya kita melepaskan yang haji, kita tidak apa-apa, karena haji itu bagi yang mampu. Nah, kalau umpamanya kita melepaskan yang kedua ini yaitu zakat, nah, kalau umpamanya kita tidak mampu zakat, berarti kita harus dizakati. Kalau umpamanya kita melepaskan yang ketiga ini yaitu adalah puasa. Puasa juga sama. Puasa yaitu bagi yang mampu. Kalau umpamanya kita tidak mampu, kita harus mengganti pada bulan selanjutnya. Nah, jangan sampai kita melepaskan dua ini. Ini adalah tameng dari kelima tersebut. Dari ketiga yang lainnya, kalau umpamanya kita telah melalaikan ketiga yang tadi. Jangan sampai kita melupakan sholat dan syahadat. Jangan sampai kita melupakan itu. Kalau umpamanya kita melepaskan sholat, nah, maka runtuhlah keimanan kita, runtuh rukun Islam yang kita sudah pegang tadi, runtuh. Diibaratkan ya, sego kucing tanpa karet, ambyar. Nah, diibaratkan itu, sego kucing tanpa karet dan ini ambyar. Sama seperti rukun Islam. Kalau umpamanya kita tidak bisa memegang teguh rukun Islam, maka kita akan kehilangan rukun Islam tersebut. Mana mungkin kok tiang agama ini bisa dipegang oleh satu jari? Mana mungkin gak ada lem? Kalau umpamanya ada lem, yaitu masih ada bantuan yang lain. Nah, tidak ada. Masuki poin yang berikutnya, yakni orang yang berbuat riya. Orang yang berbuat riya. Riya yaitu sombong. Jangan sampai di hati kita memiliki sifat sombong. Saya pernah mendengar hadis yang mengatakan, kalau umpamanya ada sifat sombong di hati kita yang besarnya cuma sebiji sawi, kita tidak akan bisa masuk surga. Nah, itulah kita harus melihat dari hadis tersebut. Kita harus mencontoh dari hadis tersebut. Dan jangan sampai kita berbuat sombong. Kalau umpamanya kita ditinggikan derajat kita Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berbuat sombong kepada orang-orang yang miskin tersebut. Kita harus membantu orang-orang yang miskin. Kita harus saling tolong menolong, harus saling bahu membahu sama seorang muslim. Masuki poin yang terakhir, yaitu dan enggan berbuat bantuan dan enggan memberikan bantuan. Dicontohkan bantuan itu dicontohkan ya kayak pakaian masih layak pakai, sendal, sepatu, peci, sarung, dan lain sebagainya. Kita harus memberikan kepada anak yatim, kita harus memberikan kepada orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita melalaikan anak yatim yang lainnya.
Sesungguhnya harta kita yang kita miliki ini hanya titipan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bukan milik kita seutuhnya, tetapi ini adalah harta yang diberikan kepada kita, yang bukan seutuhnya milik kita. Mungkin sekian dari saya, ada salah katanya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.